Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Desi Rusniawati di kelas biologi. Semoga kita selalu semangat dalam usaha untuk memperluas wawasan kita. Pada video pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah kompetensi dasar 3.10, di mana kompetensi dasar 3.10 ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi yaitu saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Terdapat dua indikator KD di 3.10 ini yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Indikator KD 3.10 yang pertama yaitu menunjukkan adanya fungsi saraf pada tubuh. Selanjutnya, indikator kedua pada KD 3.10 ini yaitu mengkaitkan proses perambatan impuls pada sistem saraf. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pasti kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari kali ini. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pasti kalian tahu materi pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi manusia adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh manusia. Nah, sistem ini memiliki peranan untuk memerintahkan setiap organ agar dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Terdapat 4 topik utama pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang sistem koordinasi pada manusia. Yang pertama, tentang sistem saraf, kemudian sistem hormon atau endokrin, yang ketiga sistem organ, selanjutnya adalah mengenai gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Materi pertama yang kita bahas adalah mengenai sistem saraf dan sistem endokrin. 1. Sistem saraf manusia. A. Sel saraf atau neuron. Apa sih neuron itu? Neuron adalah sel yang memiliki kemampuan menerima dan menghantarkan impuls. Selain itu, jumlahnya juga amat sangat banyak, atau ada yang menyebutkan jumlahnya triliunan. Neuron juga sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel. Jika sudah mati atau rusak, maka neuron tidak dapat diganti. Neuron ini merupakan jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Fungsi utama dari neuron adalah untuk menerima, meneruskan, dan memproses seluruh stimulus, kemudian memicu aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Gambar berikut merupakan gambar dari struktur sel saraf. Struktur sel saraf ini terdiri dari dendrit, selubung mielin, nodus Ranvier, akson, akson terminal, dan nukleus atau inti sel. Sel-sel saraf yang pertama tersusun atas dendrit. Nah, dendrit ini merupakan juluran pendek sitoplasma dari badan sel saraf. Fungsi dari dendrit adalah untuk menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel saraf. Dalam badan sel terdapat badan nisel yang memiliki fungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Selanjutnya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini disusun oleh sel-sel Schwann di mana memiliki fungsi sebagai pelindung neurit dan pemberi nutrisi bagi neuron. Bagian dari neurit yang tidak dibungkus oleh selubung mielin ini disebut nodus Ranvier. Selanjutnya akson.
Akson atau neurit ini merupakan juluran panjang sitoplasma yang memiliki fungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Nah, akson atau neurit ini terbungkus oleh selubung mielin yang disusun oleh sel-sel Schwann. Ketika impuls berada di neurit, impuls menjalar ke nodus Ranvier, kemudian meloncati selubung mielin. Ini terjadi karena selubung mielin bersifat sebagai isolator impuls. Loncatan impuls tersebut akan mempercepat gerakan impuls. Sel-sel saraf saling berhubungan yang membentuk suatu simpul saraf yang disebut ganglion. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Berdasarkan fungsi, akson atau neurit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah neuron sensorik. Neuron sensorik ini memiliki fungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor ini adalah penerima rangsang. Organ yang mengandung reseptor disebut dengan indera. Neuron yang kedua adalah neuron motorik. Neuron motorik ini memiliki fungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor ini berupa otot dan kelenjar. Neuron yang ketiga adalah neuron asosiasi. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi ini terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Berikut merupakan struktur dari sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron motorik, kemudian struktur selanjutnya itu merupakan neuron asosiasi, yang terakhir itu adalah neuron sensorik. Selanjutnya adalah nukleus yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan inti sel. Materi berikutnya yaitu mengenai susunan sistem saraf pada manusia. Susunan sistem saraf pada manusia terdiri atas 2. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf pada manusia yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput yang disebut selaput Meninges. Selaput Meninges ini terdiri atas 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan durameter. Ini merupakan lapisan terluar dan melekat pada tengkorak. Lapisan kedua pada selaput Meninges adalah arachnoid. Ini merupakan lapisan pada bagian tengah. Lapisan ketiga adalah lapisan piameter. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang tipis dan mengandung banyak sel darah. Di antara lapisan arachnoid dan piameter terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal yang terdapat di ruang subarachnoid ini memiliki fungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak dan sumsum tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakang. Penyusun sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat saraf utama karena memiliki peranan dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grise. Bagian dalam otak atau medula
Ini berwarna putih dan mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari, serta seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, memori atau ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar atau cerebrum ini terdiri atas dua belahan, yang mana setiap belahan terdiri atas 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis, merupakan pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua, lobus occipitalis, yaitu tempat penglihatan. Selanjutnya, lobus temporalis, yaitu sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Lobus keempat yaitu lobus peritalis, sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Bagian otak selanjutnya adalah otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Bagian otak selanjutnya adalah otak tengah atau mesencephalon. Fungsi dari mesencephalon ini adalah sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, serta mengontrol pendengaran. Selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum yang terletak tepat di bagian bawah posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum ini terdapat jembatan Farol. Jembatan Farol atau pons faroli memiliki fungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh, serta menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Sumsum lanjutan atau medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata memiliki berbagai fungsi, di antaranya mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. Penyusun sistem saraf pusat selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi pada medula spinalis ini berwarna putih atau disebut dengan substansi alba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grise. Fungsi dari medula spinalis adalah menghantarkan impuls dari dan ke otak, serta mengendalikan gerak refleks. Gambar berikut merupakan struktur atau bagian-bagian dari otak. Kalau gambar berikut, ini merupakan struktur dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas dua macam, yaitu sistem saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Sistem saraf somatik mengatur gerakan yang disadari. Sedangkan sistem saraf otonom yaitu mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contoh gerakan yang diatur oleh sistem saraf somatik seperti ketika kita menggerakkan kaki saat melangkah menuju ke suatu tempat, kemudian seperti saat kepala kita menoleh ketika dipanggil. Dan contoh gerak yang diatur oleh sistem saraf otonom seperti gerak otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu parasimpatetik dan simpatetik.
Keduanya memiliki cara kerja yang berlawanan. Cara kerja saraf parasimpatetik dan simpatetik yang tadinya saya jelaskan itu berlawanan, dapat kalian lihat pada gambar berikut. Materi selanjutnya adalah mengenai gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Urutan perjalanan impuls pada gerak biasa secara skematis yaitu dimulai dari rangsang, selanjutnya reseptor, kemudian neuron sensorik, selanjutnya ke otak, lalu neuron motorik, dan terakhir efektor. Gerakan refleks yaitu gerakan yang tidak disadari dengan urutan perjalanan impuls yaitu dimulai dari rangsang, selanjutnya reseptor, lalu neuron sensorik, kemudian konektor. Konektornya dapat berupa otak atau sumsum tulang belakang, selanjutnya neuron motorik, dan terakhir efektor. Terdapat dua prinsip penghantaran impuls, yaitu melalui neuron dan melalui sinap. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon berfungsi mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Jangan lupa, selain menggunakan video ini, gunakan juga berbagai sumber lainnya untuk memperluas wawasan kita mengenai berbagai hal di dunia ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah.